Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali. Dan ya wow ya, ini gedung yang luar biasa, fasilitas yang Tuhan kasih buat kita semua. Hebat ya saudara, karena seingat saya terakhir kali saya khotbah di tempatnya Pak Chandra itu masih di sekolah yang lama ya. Dan begitu jauh berbeda, 180 derajat dengan hari ini kita ada di tempat ini. Saya bersyukur ya, sekalipun tadi kita memang untuk naik ke tempat ini harus melalui Bukit Sion ya saudara, tanjakan yang lumayan begitu. Nah saudara, di bulan yang dikasih tema ini mandate ya from the King, tentu saja saya yakin bahwa sebelum kita bisa melakukan, sebelum kita bisa mengerjakan, kita mesti tahu dulu apa yang menjadi mandatnya bagi kita semua. Dan kita akan diajar untuk hidup di dalam perspektif atau kingdom paradigm, ya, paradigma kerajaan. Jadi begini maksudnya saudara, bahwa ketika dia berfirman, ketika dia menyatakan mandat itu sebenarnya bahasa kerajaan ya. Maka sang raja itu tentu saja menginginkan, tidak ada kata misalkan dari kita itu wait, begitu enggak. Ya, dia mau kita hanya berkata apa? Yes Lord. Coba ucapkan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Ya, cuman itu aja yang dia mau. Karena itu adalah merupakan sebuah keharusan. Ya, Amsal pasal 7 ayat pertama dan ayat yang kedua berkata, hai anakku, berpeganglah pada apa? Perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Ayat ini saya rasa jelas sekali saudara. Menyatakan kepada kita bahwa dia mau agar kita memperhatikan, ini cuma salah satu aja dari sekian banyak ayat yang ada di Alkitab. Bahwa dia mau kita betul-betul memperhatikan, memegang dan membawa perintahnya, perkataannya di dalam kehidupan kita. Dia mau kita menyimpan itu, bahkan dikatakan seperti biji mata kita. Siapa di sini yang punya biji mata? Boleh angkat tangan? Saudara lindungi biji mata saudara? Meskipun saya pendeta, kalau ada orang yang mau colok mata saya pasti tangkis saudara. Saya nggak bilang colok aja nggak apa-apa, colok aja. Enggak ya. Karena ini adalah sesuatu yang berharga buat kita. Itu maksudnya. Tuhan mau supaya kita melihat apa yang menjadi mandatnya, apa yang menjadi perintahnya, itu menjadi yang the most in our life, the most in our heart. Dalam hati, batin, pikiran kita menjadi yang utama. Dan itulah kata firman Tuhan yang membuat engkau hidup. Seperti iklan, ada iklan bagus ya, bikin hidup lebih hidup. Ya kan? Hidup kita gak sekedar hidup yang sehari, dari hari ke sehari, kita kemudian bangun pagi, kita beraktivitas, kita bekerja, kita melakukan ini dan itu. Lalu kemudian kita jalani sepanjang hari itu. Lalu selesai bekerja, kita pulang ke rumah, ketemu dengan istri, dengan anak-anak bagi yang sudah menikah, yang belum berdoa ya saudara. Lalu kemudian malam hari kita tidur, besok hari kita bangun, kita lakukan aktivitas yang sama dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Dan kemudian kita berpikir, what a life. Ya, enggak. Tuhan pengen hidup kita jadi hidup yang bermakna, jadi hidup yang bermanfaat juga, saya percaya saudara. Ini dari Tuhan Yesus sendiri, Yohanes 4 ayat 34. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus pakai perumpamaan makanan. Makanan signifikan enggak buat kita saudara? Banget ya, sangat saudara, sangat signifikan. Saudara kalau nggak makan, ya mungkin sehari 2 hari masih oke. Tapi kalau udah seminggu 2 minggu, wah bahaya saudara. Ya kan? Kalau kita nggak makan kita akan mati. Dan Yesus menyamakan pemahaman dia akan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dan enggak cuma paham, ya, tetapi juga dikatakan melakukannya, mengerjakannya. Itu sesuatu yang utama buat dia. Dengar baik-baik saudara. Yesus ada di dunia ini cukup singkat. Yesus ada di dunia ini gak lama. Iya kan?
Boleh nggak nanya sama saudara hari ini, berapa banyak saudara yang ada di tempat ini yang usia di atas 33 tahun? 33 tahun, yang di atasnya coba angkat tangan. Saudara hidup lebih lama loh dari Yesus. Yesus hidupnya cuma 33, ya kurang lebih lah ya, let's say antara 30, in between ya 33,5 tahun, ada yang bilang begitu. Enggak lama dia hidup saudaraku di dunia ini. Kita yang hidup lebih lama dari dia, coba kita bikin perbandingan hari ini. Bagaimana pola kehidupan kita, apa yang kita hasilkan di dalam dan lewat apa kehidupan kita. Ketika saya sekolah Alkitab, salah satu daripada elders, ada 3 elders waktu itu di gereja di mana saya sekolah Alkitab, lalu mereka ada Indonesian Ministry, dan di Indonesian Ministry itu ada 3 penatua ya. Dan salah satu penatua dikaruniai Tuhan anak 2, dua-duanya cowok saudara. Dan yang gede ini memang ini anak ini spesial sih kalau saya bilang. Anaknya pinter, tiap tahun dapat penghargaan dari sekolah. Bahkan pada waktu itu kalau saudara tahu NBA ya belum punya pemain yang Asian. Ya, dan dia punya cita-cita, salah satunya dibilang saya mau jadi NBA player yang Asian. For the first time, ya, luar biasa, anaknya pinter, cinta Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau saya diminta untuk sharing di anak-anak, sharing di orang dewasa jauh lebih gampang. Orang dewasa kalau seperti saudara nih hari ini nih duduk manis ya, pandangan mata tertuju ke depan. Saya nggak tahu kalau pikiran saudara ya, saya nggak bisa menerawang saudara ya. Tapi anyway dari attitude saudara very good, ya kan? Tapi anak-anak nggak gampang loh saudara, benar nggak? Ya, kadang kita bisa keliru. Kita ngomong di depan, satu kali saya diundang KKR anak-anak. Saya bilang, saudara-saudara. Mereka pada ketawa, ih saudara-saudara. Ya, langsung down saya saudara. Saya ini bukan tempat saya. Nah, ini apalagi anak-anak yang lahir besar, sebagian dari mereka bule. Lahir besar di Amerika. Harus pakai bahasa Inggris, ya kan? Saya bilang, Josh, namanya Joshua. Saya bilang, Josh, can you help me? Ya, please assist me. Ini anak-anak nih gak gampang. Waduh, saya dapat banyak pertolongan. Anak pokoknya jempol deh saudaraku, juara ya, hebat. Satu kali dia main sepeda sama temennya dan nobody knows. Temennya ini jalan agak ke depan, lalu kemudian dia rasa kok si Josh ini gak ada di belakangnya. Singkat cerita dia toleh ke belakang dan memang gak ada saudara. Dan dia putar. Jalan itu dia kembali, itu di tempat saya dulu sekolah itu di Portland ya, di Oregon, itu daerahnya berbukit, kalau saudara ada yang tahu itu ya. Daerahnya rada berbukit-bukit gitu. Dan ketika dia menemukan Joshua sudah tergeletak di pinggir jalan, dan saudara tahu anak-anak di sana kalau naik sepeda nggak kayak di Indo saudara. Kalau Indo tuh nyawanya 12, ya nggak pakai pelindung, nggak pakai helm, habis itu remnya pakai kaki saudara. Pernah tahu nggak tuh? Ya. Remnya pakai kaki, surut, itu. Tapi yang gak mati-mati juga ya saudara ya. Makanya saya bilang nyawanya 12 ya. Ini si Josh ini tergeletak di pinggir jalan. Udah ya dia pakai helm, dia pakai pelindung. Dan ya sangat disayangkan ya saudara. Kalau sudah tahu helm sepeda itu ada bagian belakang ini yang rada bolong saudara. Dan bagian itu yang dia kena trotoar, kena batu yang di pinggir trotoar itu dan terjadi pendarahan. Singkat cerita dia meninggal dunia, usia 12 tahun. Satu gereja berduka, kita semua berduka. Saya masih ingat ketika dia ada di ICU, di rumah sakit itu, saya berdiri di ujung ranjangnya saudaraku. Dan saya melihat dia, saya berdoa, saya bilang Tuhan kalau boleh, biarkan dia hidup. Dan wow, this boy is amazing ya. Kenapa dia harus meninggal dunia dalam usia yang begitu muda, dan memang pada akhirnya orang tuanya dan adiknya harus merelakan dia. Dan saudara bisa bayangkan betapa winter lagi itu saudara ya, dekat Natal lagi, jadi suasananya kayaknya apa tuh istilahnya ya, kayak ada lagu tuh When I'm Feeling Blue, itu lagu dari Hillsong yang terbaru. Bukan, itu lagu lama ya. Saudara ada yang tahu lagu itu? Ada yang tahu lagu itu? Coba angkat tangan. Ya, saudara termasuk angkatan lama ya. Itu anyway, saudara. Nah, jadi gini. Jadi saya waktu itu bergumul begitu secara pribadi. Tapi Tuhan bilang begini, keberartian dalam hidup itu tidak tergantung dari seberapa lama kamu ada di atas muka bumi ini. Tapi dari bagaimana cara kamu mengisi kehidupanmu. Kamu boleh hidup lama,
tapi belum tentu ada keberartian. Sorry saudara, saya ketemu dengan, ini saya bukan menghina orang tua, enggak. Ya, tapi tua misalkan dengan bijak, itu beda kan, betul nggak saudara? Tua dengan dewasa beda nggak saudara? Coba kasih tahu kiri kanan, bukan cuma beda, bilang jauh, bilang gitu. Saudara. Jauh, kenapa? Saya ketemu anak muda yang usianya baru 30-an tapi bijak banget. Saya ketemu dengan orang tua yang usia 2 kali lipat anak muda ini, ampun saudara. Kayak anak kecil, orang Prancis bilang warna cili gitu loh. Ya, susah diajak ngomong, susah diajari, susah. Dan makin tua makin atos. Makin tua makin susah dibentuk, saudara. Karena itu mumpung masih muda, cobalah belajar ya saudara ya. Dan saya belajar dari situ saudara. Karena itu ketika kemudian kita ada di tema ini, saya melihat iya betul. Ya, tapi nomor 1 untuk kita bisa menjalankan mandat Sang Raja, ya kita mesti tahu apa yang menjadi kehendaknya buat kita semua. Apa yang menjadi mandatnya. Dan kalau saya sampaikan ini kepada saudara, it doesn't mean bahwa this is everything. Enggak. Ya, ada yang lain, tapi menurut saya, apa yang saya alami dalam kehidupan saya, apa yang saya pelajari dari firman Tuhan, this is the most. Apa itu saudara? Nomor 1, apa yang disebut dengan mandat, menyembah saudara. Serta apa yang hilang selama pandemi 2 tahun lebih sedikit ya. Apa yang hilang dari gereja Tuhan namanya corporate worship. Penyembahan kayak begini nih loh saudara, hilang. Ya kenapa? Karena kita harus berbakti di rumah. Saudara ketika saya harus memutuskan Rock Surabaya itu ibadah online, itu berat buat saya saudara. Saya waktu itu hampir ada berdebat sama pacar saya yang duduk di depan ini kan, Pak Arifin bilang, dia tanya saya, bedanya yang Kristen sama yang bukan Kristen apa Den? Bedanya kalau yang Kristen dalam Tuhan Pak, takut firman Tuhan, kerjakan, wah itu terlalu teknis katanya. Yang apa namanya, yang praktikal aja. Saya, daripada lama-lama sebelum saya nggak tahu Pak. Lalu, iya kan daripada lama-lama nebak-nebak, toh saya nggak tahu juga emang. Lalu dia bilang gini loh, kalau di luar Tuhan tuh we date to marry. Kita pacaran untuk menikah, ya. Jangan cuma pacaran, digantung-gantung nggak menikah. Tiap kali ditanya nikahnya kapan? Ya sekitar bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Ya harus itu dong, ya kan. Dia bilang kalau di luar tuh we date to marry, tapi kalau di dalam Tuhan tuh we marry to date. Kita menikah untuk apa? Pacaran. Makanya sejak hari itu kamu jangan pernah sebut istrimu bekas pacarmu. Saya pikir-pikir benar juga. Yang namanya bekas tuh gak enak. Ya kan? Kita suka sashimi tapi kita gak suka shisami. Benar gak saudara? Ya kan? Yang bekas tuh gak enak. Jadi jangan pernah ngomong lagi di forum manapun, ini bekas pacar saya. Gak enak loh saudara. Bilang aja kita udah menikah tapi kita tetap pacaran sampai hari ini. Setuju saudaraku? Haleluya. Haleluya, yes ya. Nah anyway, saudara, mandat menyembah adalah mandat yang saya yakin sangat penting sekali. Karena apa saudara? Coba saudara pernah pikir begini nggak? Kenapa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Saya yakin salah satunya saudara, keserupaan itulah kemudian yang membuat kita bisa build relation, membangun hubungan dengan Dia. Kita diciptakan memang untuk jadi penyembah. Dan penyembahan kalau saya boleh sampaikan kepada saudara, core daripada penyembahan adalah keintiman. Penyembahan bukan cuma sekedar kita nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi ini oke saudara. Ya, kan orang suka nyanyi kan belum tentu dia penyembah, benar nggak saudara? Penyembahan itu sebuah gaya hidup. Bukan, maksudnya begini, bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang menjadi saudaraku landasan atau dasar daripada sikap yang keluar dari seluruh aspek kehidupan kita. Apakah misalkan begini saudara, dengan kita kemudian berbuat baik, kita nggak menyembah Tuhan. Bukankah lewat kebaikan kita misalkan orang bilang, siapa ya bapak itu ya, kok baik banget ya. Ibu itu siapa ya, kok beda ya sama orang di mana namanya di RT kita nih, dia baik banget loh. Oh dia jemaat Tuhan. Dia ibadah di Riverside. Oh nggak heran ya. Berarti kalau ibadah itu
di gereja pasti Kristen kan, nggak mungkin Sinto, betul nggak saudara? Oh iya, berarti Kristen ya, iya. Iya orang Kristen baik ya. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Beda sama, Kristen nyolong ayam, itu lain saudara. Karena itu penyembahan tuh aspeknya luas. Penyembahan tuh nggak cuman yang ya kita nyanyi, ya ini ya. Ini yes saudaraku, amin. Ya, tapi lebih daripada itu, dan penyembahan ternyata perintah. Nih lihat saudara, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis. Baca 2-3, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Coba cek saudara, bagaimana kehidupan penyembahan kita hari-hari ini. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan saudara. Ya. Apakah kita berpikir bahwa hanya dengan kita datang ke gereja, kita menyanyi, even saudara, ketika kita melakukan ini, kita juga harus melakukannya dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang membangun hubungan dengan Dia. Dan seharusnya, menurut saya saudara, alasan utama kita ada di tempat ini untuk sebuah perjumpaan dengan Tuhan kita. Amin saudara, selain daripada apa? Persekutuan satu dengan yang lain. Ya persekutuan kayak begini, Rick Warren bilang begini saudara. Dia bilang kita nggak boleh miss ibadah setiap hari Minggu. Karena hanya event hari Minggu ini di mana kita bisa kumpul sama-sama, nyembah sama-sama, dengerin firman sama-sama, ya di dalam jam-jam kudus yang kita lalui bersama, dan ibadah ini nggak boleh gagal. Setuju saudara? Iya. Saudara jangan pernah berpikir bahwa ya kalau Minggu kan saya mesti kebaktian memang. Enggak, lebih dari itu saudara. Dan sekali lagi alasan utama kita ada di tempat ini, supaya kita bertemu dengan Dia saudara. Bersama-sama, ini yang disebut corporate worship. Ketika tadi saudara menyembah Tuhan dalam kebersamaan. Ya, nah kenapa penyembahan penting? Diperintah, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya. Hai segenap bumi. Saya bisa kasih daftar ayat banyak sekali saudara tentang bagaimana Tuhan itu memerintahkan kita. Adam ketika kemudian diciptakan Tuhan dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Dan untuk pertama kalinya Adam buka mata. Kira-kira yang di depan dia siapa saudara? Siapa yang di depan dia? Pohon? Sehingga kemudian Adam menari begini, itu bukan, itu orang India ya saudara. Enggak. Makanya waktu tadi saya memutuskan mau online tuh ya berat ya saudara. Terakhir itu saya telepon Pak Arifin ya, saya masih ingat. Pak saya perlu masukan, menurut Bapak bagaimana? Dia bilang kamu gembala kamu putuskan aja. Baik Pak. Ya saya bergumul, saya berdoa, akhirnya dengan berat hati kita umumkan ke jemaat saudara, bahwa minggu depan ini kita udah nggak bisa onsite lagi, kita akan online. Ya, dan kalau saudara masih ingat hari-hari itu di mana kita duduk di depan TV, kita kemudian ikut ibadah online, benar saudara? Ya kita nyanyi, lumayan kalau masih keluarga ya, orang tua, anak-anak bisa barengan, masih lumayan. Kalau yang sendirian saudara. Satu kali saya menyadari, ini saya mesti sampaikan firman Tuhan yang benar nih. Terutama tentang apa? Sikap di dalam beribadah. Ya kan? Jadi kemudian ya itu memang sermon dirancang untuk sekalipun kamu ibadah di rumah. Harus dengan attitude yang sama dengan yang di gedung. Karena ternyata kita ibadah di rumah sama di gedung beda. Ayo jujur ayo. Habis itu minggu depan tuh saudaraku ada yang telepon saya beberapa. Waduh kok aku bertobat. Katanya, lo kenapa? Sebelumnya bayangin saudara dia ikut ibadah itu pakai kaos kalau di Kuta itu loh saudara. Pakai celana pendek, pakai kaos bolong itu sambil nyamil kacang. Itu bukan ikut ibadah, itu nonton ibadah. Lihat saudara. Ada jemaat yang datang sama saya, Pak saya memutuskan bahwa saya akan ibadah online saja. Saya bilang gini loh ya. Ibadah online dibuat, ini kalau ada yang streaming juga ya, ibadah online dibuat karena onsite nggak bisa. Tapi karena kita udah dunia hybrid, oke lah. Tapi selama kita bisa onsite, sebab Tuhan ketika ciptakan Adam, Tuhan nggak pakai Zoom, saudara.
Tuhan kamu info sama Adam, Adam nanti ini ya kodenya ya, ini passwordnya ya. Lalu Adam ketik, saudara cek, lalu hai Tuhan. Lalu Tuhan bilang ciluba. Adam enggak, saudara. Itu face to face, bukan screen to screen. Amin, saudaraku. Esensi penyembahan tuh keintiman. Maka kita diciptakan segambar serupa supaya kita bisa berhubungan dengan Dia. Kita bisa gak intim sama anjing di rumah, saudara? Kucing, gak bisa. Cuman yang sejenis ini, yang bisa saling memahami. Saudara bisa curhat sama teman. Curhat sama kucing bisa. Bisa, tapi tanpa pengertian, betul gak, saudara? Paling kucing saudara juga bingung, ini ngomong apa sih? Ya, nih Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes 4, ini ayat terkenal sekali kan, saudara? Baca lagi ya, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sekarang artinya apa, saudara? Ya sekarang ya, bukan nanti ya. Bahwa apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran. This is the reason. Keras ya, keras. 2, 3. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara ingin menyenangkan hati Bapa? Sembah Dia. Karena Dia menghendaki. Dia mencari penyembah-penyembah. Satu kali saya dapat tugas, saudara, melayani ibadah penghiburan. Jadi ada jemaatnya meninggal. Nah somehow ketika saya datang, waktu itu kita memang masih baru ya di Surabaya. Dan saya datang dengan salah satu staf kita. Jadi rencananya begini, dia main gitar sambil pimpin pujian, saya yang khotbah begitu. Tak disangka, tak dikira, Pak Arifin datang. Datang Pak Arifin, saya bilang Pak? Ya, Pak nanti gini aja Pak. Saya yang pimpin pujian, Pak Eri ini staf kita main gitar, Bapak yang khotbah ya. Iya kan? Kan selalu hukumnya begitu, betul gak saudara? Yang lebih senior yang khotbah, betul kan? Itu hukum GBI ya saudara. Nah jadi saudara, saya bilang, tahu gak dia toleh, dia bilang begini. Enggak. Aku lebih baik jadi penyembah katanya. Dia kutip ayat ini. Ya kamu aja pengkhotbah, aku yang penyembah. Pinter dia saudara. Jadi Pak Arifin main gitar. Si Pak Eri ini yang pimpin pujian, saya yang khotbah. Tapi habis saya khotbah saya bilang, Pak saya ini Pak pengkhotbah yang juga penyembah. Amin saudara. Ya, jadi tempatkan diri kita dengan pola pikir yang benar. Amin. Saudara pemborong. Saudara bilang, saya pemborong, tapi saya ini penyembah yang pemborong. Saya dokter, saya penyembah yang dokter. Saya penyembah yang pengusaha. Ada berapa banyak penyembah di sini, angkat tangan saudara? Ada berapa banyak saudara yang penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran? Angkat tangan saudara. Iya, kita harus menyembah Dia. Karena kalau saudara gak menyembah Tuhan, saudara menyembah hantu. Sebab gak ada apa? Area gray area nggak ada, either white or black katanya. Kayak Michael Jackson aja tahu katanya. Dia nyanyikan it's white, it's black, it's white, it's black. Dia nggak bilang it's white, it's gray, it's black. Enggak. Kalau nggak white, black dia bilang. Tapi nggak cuman mandat menyembah, mandat berkomunitas juga. Ya. Mandat berkomunitas. Saya percaya dengan the power of community. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Kita diciptakan untuk memiliki persekutuan satu terhadap yang lain, saudara. Makanya di dalam Kejadian 2 ayat 18, memang ya saudara yang belajar firman bilang ini salah ayat Pak, ini Pak, ini ayat untuk pernikahan Pak. Betul saudara. Tapi kebenarannya kita bisa generalisasi. Ya, coba lihat nih. Ini kalau mundur gimana? Gini ya. Nah ini Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu apa saudara? Seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makanya saudara, kalau ada orang di RT kita ya, atau di lingkungan kita, itu gak pernah mau kumpul. Pas lagi ada 17-an, kan barusan 17-an kan?
Dia nggak pernah datang, nggak pernah kumpul. Pas lagi RT ada kegiatan bersama apa, dia juga nggak pernah muncul. Padahal dia diundang, saudara. Biasanya orang bilang apa, saudara? Aneh ya Bapak itu ya. Kok nggak pernah mau kumpul-kumpul kita? Jangan-jangan dia bandar narkoba. Atau dia produksi narkoba di rumahnya. Ya kenapa ya dia nggak mau bergaul ya? Ibu tuh aneh ya, selalu menjauh. Saudara percaya nggak di gereja ada nggak yang kayak begini, saudara? Ada, saya kasih tahu saudara, Pak, saya nggak mau Pak kumpul-kumpul Pak. Tambah kumpul-kumpul, tambah tukaran katanya. Loh kok aneh? Saudara, orang kalau dekat memang ada potensi gesekan, benar nggak saudara? Jangankan kita berteman, suami istri aja bisa berantem. Ayo ngaku. Benar? Makin dekat potensi gesekannya makin apa? Makin kuat, tapi kan gesekan itu firman bilang itu mempertajam kita. Saya belajar ini dalam hidup saya, saudara. Ketika Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang terhubung dengan saya, lalu kemudian memperlakukan saya dengan tidak semestinya atau tidak sepantasnya. Dulu saya nggak ngerti, saya ngomel, saudara. Saya berdoa supaya dilepaskan. Tapi kemudian belakangan saya paham, saya ngerti. Ya, bahwa ternyata Tuhan mengizinkan mereka ada di dalam kehidupan saya, bahkan di sekitar saya. Sebenarnya itu untuk membentuk saya supaya Daniel yang lebih baik yang ada di dalam diri saya ini keluar. Ada kutipan, bukan kutipan tapi kayak semacam apa tuh ya, bagus ya, dia bilang gini, saya berdoa untuk kesabaran dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan. Makanya hati-hati kalau doa, Tuhan berikan kasih kepadaku. Oh, malaikat bilang, bentar ya, rasain lu ya. Kirim orang-orang yang apa? Bencekno. Supaya bisa praktek kasih, bener gak? Saudara, Tuhan kan bilang begini, kalau kamu mengasihi orang yang baik sama kamu, nenek-nenek juga bisa, enggak, ayatnya enggak bilang begitu ya saudara. Maksudnya orang, ya sorry ya nenek-nenek ya. Nenek-nenek, oh saya pernah khotbah, saya bilang nenek-nenek juga bisa, pulang saya ditunggu nenek-nenek sudah. Pak Pendeta, jangan nyinggung nenek, saya udah nenek-nenek loh Pak. Oh iya maaf Bu, maaf ya. Itu kan ungkapan zaman dulu ya, zaman now udah berubah saudara. Anyway, jadi Tuhan kirimkan, jangan takut ada di komunitas. Komunitas mendewasakan kita. Saudara nggak akan bertumbuh kalau saudara nggak ada di komunitas. Makanya komsel penting, haleluya. Amin saudara. Pak Arifin suruh bikin conference di Surabaya. Namanya apa Den? Kingdom Community Conference. Saudara, kalau kita nggak punya komsel yang kuat ketika pandemi datang, buyar saudara gereja. Di Surabaya, saya nggak tahu di Bali ya, di Surabaya ada gereja-gereja yang ketika kemudian kita bisa kembali onsite. Maaf saudara, saya ada di MPL ya, di Surabaya. Jadi di BPD kita rapat, kita ngobrol. Kasian, kenapa saudara? Ada gembala yang gedungnya masih ada, gembalanya masih ada, jemaatnya hilang. Hilang jemaatnya. Ya, udah enggak ada online-nya, juga enggak punya komunitas yang kuat, enggak punya komsel yang kuat. Jemaatnya saudara waktu online. Ya waktu online ini memang membuka banyak hal yang tadinya tertutup. Benar gak saudara? Termasuk gereja-gereja bagus-bagus kan online kan. Wah mereka jadi lihat, keren ya gerejanya. Waduh yang khotbah luar biasa. Wah dia mulai banding-bandingin sama gembalanya sendiri saudara. Ya kan ini bukan nyindir, enggak. Ini fakta saudara. Ya bahkan ada jemaat di tempat saya yang bilang begini, Pak. Saya kalau lihat online tuh Pak, saya pilih Pak. Karena nggak semua gereja tuh praise and worship-nya bagus. Oh ya, jadi gimana saya bilang? Jadi kalau saya praise and worship Pak, saya pilih gereja ini. Praise and worship-nya di sini dia. Ya kan begitu masuk firman Tuhan, ada gereja lain Pak. Praise and worship-nya nggak seberapa, tapi khotbahnya Pak. Khotbahnya jempol saya nggak cukup, tangan kaki nggak cukup Pak. Jadi saya pindah kalau udah waktu khotbah Pak. Ya, tapi gereja satu waktu lagi doa, ya kan?
Waduh, itu pendoa-pendoanya luar biasa. Saya pindah Pak waktu doa, bahkan doa berkat juga dia pindah, saudara. Ya, karena ada gembala yang ketika ada gembala yang doa berkatnya mantap ya, saudara ya. Wah, jadi dia combine, saudara. Ini namanya eklektik ya, saudara ya. Jadi dia pilih-pilih. Saya bilang terus Noah ya Pak, jembret nanti awakmu ya. Kamu ini, iya kan? Coba lihat saudara ini, aduh ya, jadi kesian loh saudara, bener Pak. Lapor ke BPD, Pak, gimana ya Pak ya, kenapa? Jemaat saya habis Pak, nggak ada Pak. Apalagi gereja, waduh gereja sekarang memang lain ya saudara. Jadi kesian saudaraku, di Jakarta Pak Roni cerita, ada satu gereja yang baru buka, gerejanya bagus, semuanya ditata luar biasa saudara. Ya, dan gereja ini bersaksi, saudara-saudara, kami mengalami pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Kita jangkau jiwa-jiwa. Dalam tempo 3 bulan gereja kita dari 300 bertumbuh menjadi 3.000. Wah, luar biasa, semua luar biasa. Waduh, dia happy, dia senang. Dia nggak tahu saudaraku, gereja-gereja kecil di sekitarnya dia kosong melompong. Jadi yang sedang dilakukan apa saudara? Memindahkan ikan dari satu akuarium ke akuarium yang lain. Saudara. Kayaknya saya menyinggung saudara ya. Makanya nanti mandat yang terakhir saudara, penting. Anyway, ya. Kalau saya bilang memang harus holistik ya gereja sekarang ya. Tadi saya on the way dijemput tuh ke Sanur dulu kan. Saya bilang Pak, kita gereja sekarang tuh harus memang memikirkan segala sesuatunya tuh harus sepenuhnya. Parkir, ya termasuk yang kelihatannya tuh mungkin nggak penting, WC kamar mandi. Ada pengurus yang bilang begini, Pak, kalau kita nggak bisa WC kita tuh nggak pesing Pak, kita nggak bisa urus, kita nggak mungkin bisa urus jemaat baik katanya. Saya pikir-pikir bener juga ya, iya kan? Ada jemaat pindah gereja gara-gara WC-nya pesing saudara. Ada jemaat yang pindah gereja gara-gara apa? Cari parkir susah. Pulang dia telepon gembalanya, Pak, this is the first and the last. Wih, pakai bahasa Inggris lagi. Ya, saya tidak akan kembali lagi. Aku tidak akan kembali lagi karena aku nggak dapat tempat parkir. Ya memang harus holistik gimana, saudara. Tapi Tuhan mau, saudaraku, ini yang kita lakukan, ya. Kita harus bangun komsel. Ia ini Tuhan Yesus ya saudara. Ia menetapkan 12 orang untuk apa? Menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Yesus aja perlu teman. Tuhan kita juga nggak sendirian. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Dan itu distinct loh saudara. Jadi jangan saudara bilang Bapa sama Putra sama aja. Putra sama Roh Kudus sama aja. Oh itu keliru, itu doktrinnya error tuh saudara. Bapak bukan Putra, Bapak juga bukan Roh Kudus, dan saya yakin ini kan pastor kita satu nih jago belajar kan, betul nggak saudara? Saya yakin sudah diajar bagus gitu. Tetapi mereka punya hakikat yang sama dan mereka ada di dalam apa? Kesatuan yang utuh, perfect unity. Ada beda antara tunggal dengan esa. Ya, Tuhan kita nggak pernah home alone. Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka akrab, nggak pernah ada pertentangan di antara mereka. Mereka ada di dalam perfect unity, kesatuan yang utuh. Dan kita diciptakan serupa, segambar dengan pola itu. Kan Kejadian 1 ayat 26 bunyinya apa saudara? Baiklah, keras, baiklah apa? Kita, kenapa dia nggak pakai saya? Pernah mikir nggak saudara? Baiklah saya atau baiklah aku menciptakan manusia segambar dan serupa dengan diriku. Enggak, baiklah kita. Coba cek bahasa aslinya. Tanya nih Antoni nih. Itu bahasa aslinya plural atau singular? Plural. Jamak. Semua kita diciptakan dengan pola plural. Makanya benar, kita nggak boleh sendirian saudara. Kesendirian akan membuat kita fokus hanya pada diri. Kitab Amsal bilang, orang yang menyendiri, Amsal 8 ayat 1 ya, orang yang menyendiri, mencari kepentingannya sendiri, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Terjemahan New King James bilang, he rages upon all wise judgment.
all wise judgment. Kalau orang Surabaya bilang, kalau orang sendirian tuh nggak pernah punya teman, nggak pernah bergaul, itu karpe dewe. Ya. Dan jangan takut, Pak. Aduh Pak, males Pak saya Pak, kumpul-kumpul apa. Waduh Pak, apalagi grupnya itu kukwai. Tahu kukwai enggak Saudara? Itu bahasa Ibrani artinya aneh. Ya, kukwai. Makanya kita diajarin kan, lu kukwai gua cincai. Setuju enggak Saudaraku? Amin. Iya, saya bilang aduh, kamu bilang dia tuh aneh. Tak kasih tahu ya. Kamu juga ada anehnya. Sama-sama anehnya aja protes. Ayolah saling mengerti satu dengan yang lain. Yesus saja nggak pernah sendirian, saudara. Dan ini jadi gaya hidup jemaat mula-mula, Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, baca lagi 1, 2, 3. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Ya, mandat melayani. Next, saudara. Kita diberi Tuhan banyak hal dalam hidup kita. Tidak untuk kita pakai sendiri, saudara. Tapi kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tiap hari saya doain anak saya, salah satunya yang saya selalu doain. Saya bilang, Tuhan pakai hidup mereka itu berguna. Pakai hidup mereka itu jadi hadiah. Dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, mereka jadi berkat. Jangan sampai kita tuh jadi orang yang teman-teman kita bilang begini, saudara. Pak, dia itu ada, enggak ada, itu enggak ada bedanya Pak. Ngerti maksudnya saudara? Kalau enggak ngerti nanti pulang minta didoain Pak Chandra ya saudara. Dia ada, dia enggak ada. Saya kalau nanya tuh di kepengurusan apa saya bilang, kalau dia enggak ada kira-kira gimana? Oh sama aja Pak. Ngerti maksudnya saudara? Enggak ada gunanya. Saudara percaya apakah semua orang Kristen diberkati Tuhan? Saudara, loh ini kok ditanya kok diem tuh ya. Saudara percaya enggak bahwa semua orang Kristen diberkati Tuhan? Salah. Orang model kayak begini enggak ada gunanya saudara. Orang pelit, orang kikir, ada gunanya diberkati. Karena enggak ada bedanya, dia diberkati apa enggak. Nangkep saudara. Tapi orang berguna, itu penting. Jadilah orang yang mau dipakai Tuhan, yang hidupnya saudaraku melayani Tuhan nih. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan nomor 1 saudara. Ya, lalu kemudian Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita baca lagi 1, 2, 3. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita melayani Tuhan lewat juga melayani sesama. Dan melayani itu enggak cuman ini, mimbar ini terlalu sempit untuk sebuah pelayanan. Pelayanan itu luas, pelayanan itu banyak saudara. Tapi saya ini enggak pinter Pak. Loh saya kasih nih satu ayat lagi ya. 1 Petrus 4 ayat 10, lihat ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan apa saudara? Karunia yang telah artinya apa? Sudah. Berarti Tuhan udah invest karunia-karunia. Kemampuan. Enggak ada orang enggak berguna. Enggak ada orang yang enggak bisa dipakai Tuhan. Dikatakan sebagai steward, pengurus yang baik. Dari apa saudara? Kasih karunia Allah. Makanya memang pelayanan itu sudah harus menemukan tempat. Harus menemukan nomor 1 karunia apa yang Tuhan taruh di dalam diri saudara. Dan pelayanan kita tuh enggak jauh-jauh dari situ saudara. Ya, satu kali saya waktu itu masih pelayanan di, kalau sekarang KGC ya, dulu namanya kaum muda, saya ketua kaum muda saudara. Lalu kaum muda kita ini punya choir, ya kan? Nah yang mimpin choir teman saya, ya dia juga jadi gembala sekarang. Anyway, satu kali dia ngomong sama saya, Den aku tolongin dong. Kenapa saya bilang, ini loh di tempatku ini ada 2 orang, ya yang selalu jadi tukang kacau. Ngerti, kalau di choir tukang kacau ngerti gak saudaraku? Iya kan? Jadi misalkan even suara 1 itu false saudara. Suara 1 loh, suara 3 false ya gimana lah. Suara 1 false. Dan kalau ini anehnya choir saudara, itu kalau temennya ada yang false, yang bener nih ngikut loh saudara. Itu aneh tuh. Anehnya, yang pengalaman jadi ini choir, yang jadi biang kerok. Enggak ya saudara ya. Anyway, dia bilang aku minta tolong ya. Yes, cobalah saya bilang gini,
saya dapat undangan pelayanan di desa, saudara. Entah mengapa saya ada dorongan, 2 orang ini saya ajak. Ya, ayo ikut yuk, barengin aku, saya bilang. Kita pelayanan ke sana. Oh iya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nanti saya ngomong sama ketuamu. Beres gitu. Saya dalam hati gini, memang ketuamu pengen kamu nggak ada kan. Saya ajak saudara. Ikutlah dia pelayanan ke desa itu. Wah, kita pelayanan ya, saya khotbah saudaraku, altar call. Lawatan Tuhan terjadi. Ya, saya bilang mereka ikut doain. Dia doain orang suruh. Pak, orangnya tumbang. Bang. Terjadi manifest. Dia semangat saudara. Waktu pulang, saya dapat kesempatan. Saya bilang gini, saya pegang tim penginjilan dulu. Saya bilang, gimana kalau kamu gabung di tempatku aja? Kamu tadi dipakai Tuhan, iya luar biasa ya Tuhan ternyata bisa pakai gitu ya. Kamu gabung aja ke tim penginjilan ke tempatku. Lalu mereka bilang begini, apa nanti nggak marah yang, ya gayamu. Saya pengen ketawa tapi kan nggak boleh, betul nggak saudara ya? Nanti kalau saya ketawa dia berasa kan. Saya bilang enggak lah, tenang aja, nanti biar aku yang ngomong. Sungguhan, aku nggak enak loh sama dia kalau tiba-tiba tak tinggalkan. Padahal dia berdoa untuk ditinggalkan memang, ya. Enggak ada orang yang enggak punya karunia, amin saudara. Yang penting saudara jangan jadi orang yang salah di tempat yang salah. Atau orang benar tapi tempatnya apa? Salah, saudaraku. Jangan. Temukan apa yang menjadi karunia-karunia. Karunia itu telah diberikan kepada kita semua. Enggak ada yang enggak berguna. Sekalipun nama saudara bukan Gunawan ya saudara. Enggak ada yang enggak berguna. Coba kasih tahu kiri kanan bilang, kamu berguna bagi kerajaan sorga. Amin saudaraku. Berapa banyak hamba Tuhan di sini? Coba angkat tangan saudara, hamba Tuhan. Terus yang lain hamba siapa? Semua hamba Tuhan, ya. Oke, yang terakhir saudara. Ini penting ya, ini penting. Mandat menjangkau dan memuridkan. Wah, saya senang lihat, waduh zaman waktu di sekolah itu ya. Udah anget tempatnya, jemaatnya sedikit, ditanyain diem aja gini. Ini bagus nih saudara. Tapi masih ada kursi kosong, jangan bangga dulu. Coba lihat tuh. Coba saya mau nanya sama saudara, ini kursi kosong buat siapa saudara? Malaikat? Kayak kita ibadah, kapasitasnya 3.000, yang datang 200, sisanya malaikat Pak. Katanya. Enggak, malaikat enggak butuh kursi, ini buat jiwa-jiwa, amin saudaraku. Iya, dan jiwa-jiwa, nah dengar baik-baik ya saudara. Kita di Surabaya memutuskan bahwa kita enggak akan ikut model-model, saya tidak berusaha menghina atau apapun. Saya satu kali lihat baliho gede-gede, pasang gereja gede-gede, balihonya bagus. Tadinya saya nggak terlalu terganggu. Satu kali pas di lampu merah, saya persis baliho itu di depan saya, saudara. Dan di situ tercantum nama-nama. Minta 5 menit lagi boleh ya? Ini masih kurang 2 menit ya. Jadi nama-nama terkenal di situ, penyanyi-penyanyi rohani. Saya lihat beberapa saya kenal, beberapa malah teman saya, beberapa saya nggak tahu. Terus kemudian saya seperti dialog dengan diri saya sendiri. Itu dibuat untuk apa sih sebetulnya? Baliho gede itu loh, keren itu loh. Itu dibuat untuk apa? Lalu saya kayak jawab sendiri. Loh ya untuk jangkau jiwa-jiwa, benar nggak saudara? Iya kan? Loh kok saudara nggak setuju ya sama saya? Coba tanya, yang bikin baliho itu buat apa dibikin? Buat apa? Buat pemberitahuan, undangan, menjangkau jiwa-jiwa. Pertanyaannya begini, yang dijangkau itu siapa? Orang yang belum percaya? Ya ada satu nama teman saya, ada 2 di situ. Saya pikir-pikir, apa orang yang belum percaya ini ngerti tah sama orang ini? Tahu tah mereka? Apa itu menarik buat mereka? Kalaupun saudara tahu, saudara berminat untuk datang. Enggak apa-apa, mikir dulu, saya tak ngopi bentar, nanti saya kembali. Saudara berminat untuk datang? Tidak. Saya kasih tahu saudara, sama. Pembicara terkenal, siapa gitu namanya, taruh tuh apa pendeta atau pastor, sekarang pastor ya, udah bukan pendeta lagi sekarang. Kalau pendeta kuno, pastor. Ya, dan semua pakai nama pastor. Semua panggil pastor. Baguslah ya daripada apa gitu ya. Anyway. Jadi siapa yang mau datang? Siapa yang datang yang tahu siapa yang tahu? Orang Kristen, bro. Orang Kristen. Gereja sebelah yang tahu. Datanglah, hadirilah, kunjungilah, rasakanlah. Setelah itu pulanglah. Jangan tidur di gereja. Padahal Tuhan mau kita jangkau.
jangkau jiwa. Amin saudaraku. Iya, ini loh ayatnya. Markus 16 ayat 15. Lalu iya siapa? Tuhan Yesus, betul? Berkata kepada mereka apa saudara? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Matius 28 ayat 19-20. Sudah tahulah saudara ayat-ayat ini ya. Saking taunya sampai kita kadang-kadang lupa saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Nah, kenapa kita perlu komsel? Pak, saya nggak punya karunia ini Pak. Di komsel pasti ada saudara. Kita bisa saling mengisi, saling kerjasama. Ada yang jago memang bersaksi menangkan jiwa. Tapi mungkin dia gak terlalu pinter untuk ngajar. Tapi ada temannya yang bisa ngajar. Kita bisa kerjasama. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada orang nanya saya begini, Pak saya tahu dari mana? Saya disertai Tuhan. Oh gampang. Memberitakan Injil, ya akan ada penyertaan Tuhan di situ dan memberitakan Injil itu nggak harus khotbah. Siapa yang suruh kita khotbah, saudara? Saya nggak bisa khotbah, Pak. Siapa yang suruh kamu khotbah? Apakah ayatnya berkata berkhotbahlah jangkau jiwa-jiwa? Enggak, beritakan. Jadi cara yang paling simpel apa? Cerita. Udah lama banget ya, satu kali saya pelayanan di Bali saudara. Saya waktu itu masih muda, ya sekarang masih muda. Tapi waktu itu memang jauh lebih muda. Ya, jadi pulang pas itu bulan puasa ya. Dulu kalau kita puasa kan kita puasa betul nggak? Ya, nah di sebelah saya duduk bapak-bapak. Saya pakai jeans, pakai kaos. Saya duduk, zaman dulu saudara, pendeta pakai jeans, pakai kaos itu rada-rada pemberontak. Beda sekarang sudah penerimaan luar biasa ya. Woi zaman dulu kalau kita pakai jeans, saudara, ya nggak tahu Alkitab ya. Apa hubungannya jeans dengan Alkitab? Iya kan? Jadi saya duduk di sebelah bapak ini dia terus ketika dibagikan makanan kan puasa kan, jadi dia nggak ngambil, saya nggak ngambil. Dia liatin saya, adik Muslim ya. Oh dia pertama bilang, kok nggak makan? Oh ya Pak, saya puasa Pak. Oh adik Muslim. Bukan Pak, saya Kristen. Oh ya, puasa juga. Oh iya Pak, kita memang komitmen bla 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 bla. Lalu dia tanya, ke Bali ngapain? Liburan ya? Enggak, saya bilang. Ada tugas? Iya. Tugasnya apa? Nah saya dulu polos saudara, jadi kalau ngomong begitu saya langsung ngaku, saya pendeta. Kalau sekarang enggak, karena kalau saya bilang pendeta ada yang langsung pasang tembok. Jadi saya cari cara-cara yang lebih kreatif ya. Di sana ngapain? Ngobatin orang stres Pak. Lo kan gak salah, betul gak? Nolong orang Pak, ada orang tertekan ya. Ya itu, oh semacam konselor, ya 11-12 lah ya. Lalu saya pendeta, dia ngeliatin saya dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri, enggak ya. Dia nanya, masih muda sekali ya? Iya Pak. Udah jadi pendeta? Iya. Pendeta ya? Kok gak yakin gitu saudara? Saya yakin karena kostum, betul nggak? Karena dia mungkin berpikir kalau pendeta tuh hitam semua, terus ada putihnya di sini. Jadi, oh iya Pak, masih muda sekali, usia berapa? 25 tahun Pak, saya bilang. Ini saya sekarang kan 30-an saudara ya. Ya agak ini sih, ya jauh banget sih ya saudara. Anyway, masih muda, kok bisa masih muda jadi pendeta kok bisa? Itu yang saya tunggu. Karena kan saya bilang Pak boleh gak saya cerita? Nah saya kasih tahu saudara satu kebenaran penting. Bahwa semua manusia senang kalau diceritain. Loh iya, kalau enggak bioskop udah tutup dari dulu saudara. Ya kan? Gak ada produksi sinetron. Kita tuh suka kalau lihat cerita, dengar cerita suka pasti. Jadi saudara gak perlu khotbah, cerita aja. Gimana caranya adik ini bisa sampai jadi pendeta? Nah saya bilang, boleh saya cerita? Oh ya boleh. Saya saksi sama dia saudara. Saya kasih kesaksian. Gimana saya dulu, jadi kan simple kan itu. Rumusnya kan simple. Dulu kita gimana sebelum ketemu Tuhan. Lalu momen perjumpaannya seperti apa. Lalu hasilnya bagaimana. Selesai sudah.
Tapi pesan saya satu, jangan terlalu ambil waktu lama ceritain saudara dulu kayak apa. Ada orang yang dulu saya preman Pak, nggak ada yang berani sama saya Pak. Iya, jangankan saya mendelik, saya geser kepala, saya udah lari semua tuh Pak. Iya kan? Jangan terlalu membangga-banggakan kita yang dulu lah saudara. Ya, jadi saya cerita dulu saya kayak apa, lalu kemudian saya ketemu Tuhan gimana, lalu sekarang hasilnya seperti apa saudaraku, pesawat mau mendarat. Nah, kalau saudara udah lempar jala, saudara harus tarik jalannya. Jadi saya bilang, Pak, boleh nggak saya nanya sesuatu? Oh iya boleh deh. Jarang orang bilang, Pak boleh nggak saya nanya sesuatu? Oh tidak boleh. Enggak, jarang saudara. Boleh. Ya, kan kita udah cerita sama dia, betul nggak saudara? Apa itu? Saya bilang, Pak, mau nggak Bapak menerima Yesus yang merubah hidup saya? Dia Yesus yang sayang saya, dia juga sayang Bapak. Dia diam saudara. Ya. Lalu dia bilang begini, maaf ya Dek ya, saya sekarang belum bisa. Wah saya senang dia bilang belum. Kalau belum berarti ada kesempatan, betul nggak saudara? Saya sekarang belum bisa. Lalu saya bilang, Pak, ingat baik-baik Pak. Ini orang udah hampir 2 kali saya usianya waktu itu. Makanya jangan saudara, siapapun Tuhan bisa pakai, amin saudara. Saya bilang, Pak, ingat ya, nanti kalau misalkan terjadi sesuatu dalam kehidupan Bapak dan gak ada yang bisa tolong. Ingat Tuhan Yesus Pak, dia mampu, dia sanggup. Nah yang saya senang kita salaman, iya Dek katanya. Iya Dek, udah habis itu saya doa Tuhan. Udahlah sikat Tuhan, udah. Supaya gak ada yang bisa. Enggak lah ya, enggak begitulah. Ya. Nah ini ayat terakhir, ini ayat favorit saya sudah ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 16. Sudah tahu dong ayat ini ya? Pemain musik bisa kembali, saya selesai. Yohanes 15 ayat 16. Yuk baca lagi saudaraku, baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Aku hafal ayatnya meskipun dimatiin. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi. Dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ingat saudara? Enggak ya. Gini. Bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Poin pertama. Berarti kita semua ini istimewa, benar enggak saudara? Siapa Tuhan kita? Raja di atas segala raja. Saya mau nanya, raja itu seleranya tinggi enggak saudara? Tinggi, nggak mungkin raja kampungan, nggak mungkin. Raja tuh seleranya tinggi. Raja kalau perlu baju, dia nggak mungkin beli yang obralan begitu ya. Enggak, ini bukan nyindir saudara, enggak ya. Dia pasti cari yang the best, bener nggak? Bahan yang terbaik dan lain sebagainya. Pokoknya kalau dia pilih sesuatu tuh pasti yang bernilai. Jadi kalau dia bilang bukan kamu pilih aku pilih kamu. Menurut saudara kayak apa coba? Saudara bernilai. Saudara ini luar biasa. Engkau biji mataku kata Tuhan. Engkau kepala dan bukan ekor. Kamu bangsa yang terpilih, imam dan seterusnya. Ada banyak ayat yang menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tapi jangan stop sampai di situ. Karena dia berkata dan aku menetapkan. Raja loh ini saudara. Menetapkan kamu supaya kamu pergi. Jadi jangan cuma duduk saudara. Makanya metode yang datanglah, hadirilah, nikmatilah, banjirilah, rasakanlah, dan pulanglah itu tadi. Itu gak cocok sama ini. Pergilah. Ada satu gereja di Filipina, ketika kita KCC di Surabaya, dia salah satu main speaker, senior pastornya, namanya Joy Bonifacio. Itu gereja pemuritan. Dan sudah tahu gak, ada satu kultur yang luar biasa di gereja itu. Setiap kali habis ibadah minggu, jemaat terima berkat pulang. Apa yang mereka lakukan? Mereka gak langsung pulang ke rumah. Mereka pergi ke mall-mall. Ngapain? Nginjil saudara. Nginjil bersaksi. One on one. Wih, gak heran pertumbuhannya luar biasa. KLC ini nanti. Gembala senior kita memberi tema Kingdom Completion. Kingdom Completion. Pekerjaan Tuhan ini harus diselesaikan. Dan masih banyak yang belum kita selesaikan. Salah satunya tentunya menjangkau jiwa.
Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa saudara? Tetap. Artinya apa? Jiwa yang kita menangkan. Enggak kemudian kita lepas begitu aja. Itu tadi. Kita menjangkau dan kita apa? Memuridkan. Kita muridkan di mana? Di dalam komunitas. Ada komsel, ada komsal. Lalu kemudian ada jaminan. Nah, kita suka yang bagian belakang ini. Coba kita baca keras. 1, 2, 3. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya. Nah, kadang orang kutip-kutip ayat, saudara. Supaya apa yang kamu minta di dalam, wah puji Tuhan. Sudah waktunya ganti mobil. Tuhan, oh apa yang aku minta. No, enggak. Ini semua jaminan diberikan Tuhan kepada kita. Demi supaya apa yang menjadi perintahnya bagian atas itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang kita nggak bisa, Tuhan, aduh aku nih nggak pinter ngomong Tuhan, aduh mau saksi enak aja yang di depan itu suruh saksi-saksi, nggak gampang loh, kalau cerita harga gampang, tapi kalau saksi itu, berdoa minta saudara. Tuhan nggak minta saudara jago, Tuhan minta saudara mau. Ada quotes bagus ya, bukan ability, tapi apa saudara? Availability. Bukan kemampuan, tapi ketersediaan. Berapa banyak saudara yang berkata, ya Tuhan, aku tahu aku terbatas. Aku tahu aku gak mampu. Tuhan, aku ini penakut Tuhan. Tapi aku mau pakai hidupku. Angkat tangan saudara. Boleh saudara angkat tangan bangkit berdiri.